Ya, kita semua tahu bahwa Mas Gibran itu kan diloloskan oleh MK ya, dengan aturan yang diputuskan pada tanggal 16 Oktober itu. Sementara sebelumnya kita mendengar pendapat para ahli tata negara bahwa urusan ini sebetulnya urusan legislatif dan eksekutif, bukan urusan MK. Ya. Sekurang-kurangnya saya mendengar 3 ahli hukum tata negara yang mengatakan bahwa ini bukan domain. Jadi kalau diubah undang-undangnya melalui proses legislasi, itu tidak akan menggambarkan nepotisme. Persis, ya. Tapi kalau dipaksakan di MK oleh hakim konstitusi, yang kebetulan ketuanya itu adalah pamannya, itu nepotisme. Itu nepotisme. Sekurang-kurangnya persepsi kuat mengatakan bahwa itu nepotisme. Hai audiens Forum Keadilan TV, kita kali ini di program baru yaitu Bully, Buka dan Gali, kita akan membuka sulas-sulasnya dan menggali dalam-dalamnya apa yang menjadi isu hangat sekaligus isu yang penting sekali untuk kita memahami bersama agar kita punya sikap yang jelas, tidak hanyut oleh pemutarbalikan fakta atau mencoba dibuat hoax di grup-grup WA atau sebagainya. Untuk itu di episode pertama ini kita akan membahas soal isu yang memang saya yakin akan sampai lama ini akan jadi penting karena ini adalah isu yang 25 tahun lalu diperjuangkan oleh aktivis-aktivis reformasi untuk menentang pemerintahan yang sangat diwarnai dengan banyak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ternyata 25 tahun kemudian, yaitu saat ini, kita masih menghadapi tantangan yang sama. Seakan reformasi tidak berbekas atau reformasi mengalami kegagalan. Untuk itu, kita akan hadirkan seorang narasumber yang menurut saya termasuk yang saya kagumi. Ya. Beliau seorang yang sangat lama di dunia profesional, malang melintang, tidak hanya malang melintang, tapi punya pencapaian yang luar biasa. Saya kebetulan pernah studi di teknik industri. Saya kagum dengan proses pemenahan di BUMN namanya PT Bukit Asam dan PT Timah. Dengan figur namanya Profesor Kuntoro Mangkusubroto yang merupakan guru besar teknik industri. Kebetulan di nama kedua atau generasi berikutnya itu ada namanya Eri Riana Haja Pamengkas. Seorang yang lulusan akuntan bukan teknik industri, tapi secara luar biasa mampu melakukan engineering proses, merubah wajah BUMN yang tadinya tidak untung, rugi, banyak praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme diubah menjadi BUMN yang sehat. Setelah itu, beliau masuk ke dunia yang lain, jadi penggiat anti korupsi. Ya, seingat saya bergabung dengan Masyarakat Transparansi, lalu menjadi pimpinan KPK yang pertama. Dan saya pengalaman ketemu beliau ini sebetulnya di antara itu, di saat beliau menjadi komisaris independen sebuah perusahaan semen yang dimiliki oleh asing. Saya waktu itu aktivis NGO. Saya lagi mempersoalkan tentang kartel semen. Ini perusahaan satu yang Kang Eri jadi komisaris independen ini mengajak kita berdialog. Dan yang saya kagum, presiden direkturnya mengakui memang ada praktek semacam ini secara global. Kebetulan dia pernah tugas di Filipina. Dan kalau kita lihat, setelah itu, justru sekarang semen di Indonesia itu dikuasai oleh BUMN yang tadinya mau dilepas, dijual. Ya. Dan saya punya pengalaman itu dengan kadang sejak itu kita kenal. Nah, kita meskipun tidak dalam satu kelembagaan, tapi kita seakan-akan punya chemistry. Minimal sesama perokok berat ya. Kemudian rokoknya sama bersama. Ya, oke. Kang Eri, selamat sore. Selamat sore. Nah, terima kasih Kang, punya waktu di tengah kesibukan. Dan memang saya lihat akan selalu punya waktu
ketika bicara yang penting soal anti korupsi, anti nepotisme, anti kolusi ini. Kang ini gimana kabarnya? Baik, baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa aja sekarang Kang yang jadi mengisi hari-hari ini? Yang pertama, maklumat Juanda. Oh, oke. Nah, sebagai reaksi atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, jaga pemilu. Jaga pemilu. Jaga Oke. pemilu, sebagai turunan dari maklumat Juanda. Oke. Maklumat Juanda itu apa titik poinnya, Bang? Titik poinnya adalah keprihatinan kita mengenai kembalinya apa yang disebut nepotisme. Ya, jadi politik kekeluargaan. Ya, Di mana nepotismenya? Ya, kita semua tahu bahwa Mas Gibran itu kan diloloskan oleh MK ya, dengan aturan yang diputuskan pada tanggal 16 Oktober itu. Sementara sebelumnya kita mendengar pendapat para ahli tata negara bahwa urusan ini sebetulnya urusan legislatif dan eksekutif, bukan urusan MK. Ya. Sekurang-kurangnya saya mendengar 3 ahli hukum tata negara yang mengatakan bahwa ini bukan domain. Jadi kalau Mahkamah diubah Konstitusi. undang-undangnya Ya, melalui proses legislasi, ya, itu tidak akan menggambarkan nepotisme. persis. Ya. Tapi kalau dipaksakan Di MK, di MK oleh hakim konstitusi, yang kebetulan Yang kebetulan ketuanya pamannya. itu adalah pamannya, itu nepotisme. itu nepotisme. Sekurang-kurangnya persepsi kuat mengatakan bahwa itu nepotisme. Nepotisme. Ya. Tanpa intervensi, kebetulan bapaknya Pak Gibran presiden. Betul. Tanpa itu sudah nepotisme. Iya, Oke. sulit kita membuktikan bahwa intervensi kan. Hmm. Tapi kenyataan bahwa ketua Mahkamah Konstitusi itu pamannya Mas Gibran, semua orang tahu. Karena itu fakta. Fakta. Nah, kemudian yang kedua, mengapa sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dia tidak mengundurkan diri karena ada benturan kepentingan. Tidak ikut terlibat Saya tidak memutuskan. ikut. Nah, khusus untuk kasus ini, saya tidak ikut. Paginya nggak ikut. Dia ikut. Setelah makan siang ikut. Tapi yang pasal yang tricky itu Ya. justru dia ikut. Hmm. Nah, itu memperkuat keyakinan bahwa memang nepotisme yang berlaku di situ. Itu tanpa harus kita buktikan secara langsung dengan dokumen, dengan CCTV, itu sudah menandakan nepotisme. Ya, sekurang-kurangnya itu sudah diperkuat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hasil mereka. Hasil mereka kan mengatakan ada pelanggaran etik berat. Nah, itu pasti didasarkan pada bukti yang mereka miliki. Di samping informasi-informasi lain. Jadi seorang hakim itu hanya karena etik berat aja itu seperti pelanggaran hukum pidana berat gitu ya. Semacam itu. Semacam Ya, itu. buat seorang hakim itu berat lah ya. Berat ya. Dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kalau saya tidak salah itu menyebutkan dengan jelas. Bahkan untuk pelanggaran berat seharusnya diberhentikan sebagai hakim. Sebagai hakim konstitusi. Bukan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun Pak Ketua MK menjelaskan ini bagian dari strategi supaya memudahkan solusi. Mempercepat adanya kepastian hukum. Bahasa hukum. Itu pinternya Prof. Jimli lah. Ada benarnya juga. Ada benarnya. Supaya makin cepat ada kepastian hukum sehingga orang tidak ragu-ragu lagi. Di situ kelihan Prof. Jimli ya. Sebagai juga politisi. Nah, ketika kita mengatakan nepotisme salah, di mana salahnya nepotisme itu? Nepotisme salah khusus dalam konteks ini adalah prosesnya. Nepotisme tidak salah kalau prosesnya benar. Nepotisme tidak salah ketika proses benar. Ya, Contoh kan? Contoh George Bush sama anaknya siapa? George Bush Junior. Kan satu pernah jadi gubernur, Ya. aktif di partai, meneliti, kan tidak langsung ganti Dia kan? gubernur ketika papanya presiden ya. Saya lupa. Tapi sekurang-kurangnya tidak langsung menggantikan kan? Ada selang dulu baru George Bush Junior. Itu contoh satu. Contoh kedua, Partai Demokrat. Ya. AHY. Jadi ketua umumnya kan tidak langsung melalui proses. Ada rakernas walaupun menimbulkan protes dan sebagainya. Tapi itu kan bukan jabatan publik. Betul. Yang di BPBN. Betul. Tapi sekurang-kurangnya kan
sebuah partai itu kan calon Hmm. pejabat publik. Itu melalui proses lah. Ya. Mungkin disitulah bedanya dinasti politik dengan politik dinasti kali ya. Ya, kurang lebih lah. Gitu ya. Ya, Kalau dinasti politik ya dimanapun ada. betul. Tapi yang salah ketika mempolitisasi dinasti itu untuk kepentingan dinasti itu Dan menyalahi proses. dan menyalahi proses. Apapun caranya dihalalkan. Betul. Jadi kita harus tetap punya etika politik dan punya norma-norma dan nilai-nilai tadi ya. Betul. Kalau tidak maka kita salah. Ya. Oke. Dan jangan salah mengerti bahwa seolah-olah kita anti generasi muda. Sama sekali tidak. Ya, Kita senang Ya. ingin banyak orang muda maju. betul. Tapi kan majunya harus maju dengan proses yang baik. Ya kan? Mungkin yang salah itu kan bukan muda tanpa H, tapi muda pakai H itu ya. Ya, Kemudahan itu ya. muda yang mudah itu. Iya. Kalau anak muda tanpa H nggak apa-apa. Betul. Muda harus tangguh. Ya, tapi memudahkan anak Nah, jadi manja, Wah, iya. persoalan ya. Persoalan. Ya, oke. Jadi Kang Heri mau mengatakan bahwa nepotisme yang salah itu, apalagi memakai instrumen hukum dengan pelanggaran etika seorang hakim, dan itu kesannya memang dipaksakan sehingga menghalalkan segala caranya itu mencerminkan pemimpin apa itu? Figur pemimpin apa itu? ya, pertama dia tidak sensitif terhadap benturan kepentingan. Oke. Satu. Kedua, dia tidak sensitif terhadap kecerdasan masyarakat dalam memahami sesuatu. Oke. Dipikir semua bakal menerima Oke. dengan alasan keberlanjutan program, perlunya stabilitas politik, hal-hal yang seperti itu. Atau yang saya dengar tadi kan, beliau menganggap masyarakat Indonesia itu hanya 12% yang S1 ke atas. Yang 88 katanya di bawah S1. Terus, Jadi misalnya apa yang Kang Heri perjuangkan, pikirkan, lalu sosialisasikan ini hanya diterima 12% katanya. 88-nya katanya enggak begitu katanya. saya pikir masyarakat kita Tidak begitu ya. tidak pandai itulah ya, tidak sebodoh itu. Masyarakat awam pun paham. Kalau anak dimudahkan oleh bapaknya yang kebetulan jadi presiden, semua orang paham, terutama anak muda. Kalau begitu, hanya anak presiden yang bisa jadi cawapres. Sementara Pak Jokowi sendiri sebetulnya di awal itu kan menjadi inspirasi kita semua. Betul. Ya, seorang yang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tiba-tiba bisa jadi wali kota, sukses, gubernur, presiden. Ya. Kita senang kan? Itu menginspirasi kita semua lah. Sehingga kita semua bersemangat Benar. untuk menapaki profesi kita masing-masing. Siapa tahu satu waktu ada jalan ke sana. Ya. Nah, sekarang justru dirusak oleh beliau sendiri. Sayang. Sayang, betul. Saya ingat itu Kang Heri, yang Kang Heri ceritakan. Saya waktu itu menonton film pendek. Saya lupa itu di YouTube channel atau di mana gitu. Kisah tentang Pak Jokowi kecil ya. Sampai tinggal di rumah di pinggir sungai, numpang di seseorang, itu pun digusur ya. Digusur ya. Digusur ya. Aku baca. Sampai saya menangis itu, menitik air mata saya. Sehingga itu salah satu hati saya tersentuh dengan namanya Pak Jokowi itu. Tapi memang beda dengan tanggal 16 kemarin, ketika MK memutuskan itu, air mata saya nggak menitik gitu. Yang saya takut komputer saya rusak, saya banting. Itu sangat kontradiktif ya, perasaan kita melihat itu, betul. Ya, karena inspirasi itu kan menimbulkan harapan ya pada waktu itu. Nah, kalau kemarin mengesankan kekagetan yang membuat orang jadi lumpuh. Betul. Baik berpikir lumpuh, seakan-akan kehilangan harapan tadi. Betul. Itu yang paling berharga itu kan harapan. Ya. Nah, kembali Kang, siapa aja yang terlibat di Maklumat Juanda itu? Maklumat Juanda. Nah, Maklumat Juanda itu berawal dari surat terbukanya Mas Guru Muhammad. Oke. Ya, dia bikin surat terbuka. Kan, ke teman-temannya WA. Isinya kekecewaan. Diawali dengan WA terbuka dari orang lain
mengatasnamakan Gunawan Muhammad. Oh. Dia membantah itu, tapi saya tidak membantah isinya. Karena isinya juga sama. Jelas dia mengklarifikasi itu bukan saya, tapi saya pun punya perasaan yang sama, macam-macam lah. Ya. Kecewa berat. Kemudian disusul dengan WA terbuka dari Butet. Butet, ya. Isinya sama, kecewa yang luar biasa. Nah, setelah 2 itu, kita kemudian berkumpul, bersepakat untuk membuat semacam seruan, semacam petisi. Siapa yang bersepakat itu kan? Gunawan Muhammad, saya, kemudian ada beberapa aktivis lain. Oke. Ya, ada Usman Hamid, ada Natalia Subagio. Dan apakah ini banyak nggak lagi. membenarkan yang diasumsikan beliau itu? Kenapa? Bahwa cuma kelompok 12% ini, bukan 88%. Tapi kan ternyata banyak komentar yang mengatakan Anda mewakili perasaan kami. Oh, jadi Kang Eri. Adalah paling tidak 12 orangan ini ya mewakili. Jadi Kang Eri mau ngomong, memang mungkin intelektual apa S1 di Indonesia cuma 12%. Tapi 12 ini punya hati yang sama dengan 88 tadi. Saya kira begitu. Begitu ya? Saya pikir begitu ya. Ya, ini kita lihat Kang ke depan Ya, Kang. kita lihat. Bagaimana? Apakah teori yang di istana benar atau teorinya Kang Eri yang benar ya? Dan kawan-kawan? Iya. Oke. Kita break dulu Kang. Ya.